Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Hasanah. Di video kali ini aku tidak mereview buku ya teman-teman, tapi aku membuat bullet journal untuk yang pertama kalinya. Jadi di sini aku pemula. Bullet journal ini sendiri sangat bermanfaat ya. Selain membuat kegiatan kita lebih terorganisir, bullet journal juga bermanfaat untuk mengasah kreativitas kita, memotivasi kita untuk menggapai impian, dan membuat kita lebih semangat menjalankan aktivitas untuk menyelesaikan tugas. Di dalam bullet journal ini, teman-teman bisa membuat perencanaan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Teman-teman juga bisa membuat pencapaian atau goals, atau memantau kebiasaan yang ingin teman-teman capai, memantau mood atau suasana hati teman-teman, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang baru memulai bullet journal, bisa membuat perencanaan dari hal yang terpenting dulu. Manfaatnya agar teman-teman terbiasa dan bisa belajar sedikit demi sedikit mengenai bullet journal ini. Tapi, lebih bagus juga kalau teman-teman bisa membuatnya secara keseluruhan. Di sini, aku memulai bullet journal dari yang terpenting dulu. Di halaman pertama ini, aku memulai membuat cover tahun 2020, simple saja ya. Dan maaf kalau hiasan-hiasannya agak kacau, karena aku memang aslinya nggak bisa gambar. Menurut aku, membuat cover ini penting karena untuk membedakan dengan tahun-tahun berikutnya. Karena tahun 2020 ini sisa 2 bulan lagi, jadi aku tidak membuat kalender tahunan. Kemudian, di halaman berikutnya, aku menulis bulan yaitu November, karena aku memulai ini di bulan November. Dan aku tulis tanggal pada bulan November ini sampai dengan tanggal 30. Di halaman ini aku gambarkan toga karena pada bulan ini alhamdulillah aku wisuda, tepatnya pada tanggal 28 November. Halaman ini aku hiasi dengan gambar bunga-bunga dan love yang aku tulis di dalamnya happy. Karena bulan ini aku seneng banget bisa wisuda tepat waktu dan berakhir sudah perjuanganku selama 1 tahun ini. Oh iya teman-teman, sedikit cerita, aku memilih bullet journal ini karena aku terinspirasi dari buku yang aku review sebelumnya, yaitu Bagaimana Orang-Orang Sukses Berpikir, di mana salah satu cara kita untuk sukses adalah merencanakan kehidupan kita dengan cara berpikir yang strategis. Teman-teman bisa cek videonya, aku udah cantumkan linknya di description ya. Di sini alat-alat untuk menulis dan menghias yang aku gunakan juga sangat murah dan mudah didapatkan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan buku yang bergaris yang aku beli juga sangatlah murah, nggak sampai 20.000. Kemudian untuk menulis aku gunakan ballpoint biasa, dan untuk menghias aku gunakan spidol warna hanya 4 biji dan pensil warna yang biasa saja. Di sini aku mengajak teman-teman untuk melakukan perencanaan dalam hidup agar mempermudah kita mengontrol diri, lebih mudah mengingat hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dalam keseharian kita. Buatlah dalam bentuk apapun yang teman-teman pahami dan teman-teman bisa, atau membuat jurnal seperti ini. Jangan sampai teman-teman menunda-nunda terus membuat jurnal atau bullet journal hanya karena hal sepele, seperti belum ada buku yang bagus, kemudian alat tulis yang tidak memadai, dan sebagainya. Menurut aku, bullet journal ini sangat penting untuk kita terapkan. Terserah teman-teman buatnya dengan cara ditulis di buku atau menggunakan HP. Karena hal yang terpenting adalah isi dari bullet journal itu sendiri, perencanaan yang kita buat agar hidup kita lebih terarah, dan manfaat dari kekonsistenan kita dalam melakukannya. Kemudian yang lainnya itu seperti menggambar atau menghias bullet journal hanya untuk menambah-nambah saja dan untuk memanjakan mata agar terlihat lebih menarik, tetapi tetap ya memiliki nilai lebih.
Nah, teman-teman, di bullet journal aku yang sekarang gak ada tema yang spesifik ya, tapi di bulan ini hal yang spesial banget bagi aku adalah di hari wisudaku, sehingga di halaman ini aku menggambarkan toga saja. Kemudian di halaman selanjutnya aku membuat overview atau sinopsis. Di sini aku menulis singkat ceritaku setiap harinya atau menulis kalimat yang mewakili hari-hariku. Aku udah lengkapi juga dengan tanggal-tanggalnya, yaitu selama 30 hari. Di sini aku akan menulis apa saja yang membuatku benar-benar bersyukur pada setiap harinya. Di setiap halaman ini aku tetap menambahkan hiasan ya, agar lebih memanjakan mata saat melihat-lihat, gak bosan juga saat membuka-buka dan membaca kembali bullet journal ini, dan tetap bisa belajar untuk menghias juga. Overview ini menurut aku adalah penting, karena dengan kita merenungi lagi kegiatan kita setiap harinya, kita akan lebih bersyukur. Kemudian di halaman berikutnya aku membuat monthly log atau monthly planner. Aku menggambarnya per kolom sebanyak 30 kolom sesuai tanggal pada bulan ini. Di sini aku akan menulis kegiatan-kegiatan penting pada bulan ini di setiap kolomnya agar lebih mengingat kembali agenda-agenda penting yang sudah terjadwalkan. Walaupun sekarang pandemi, jadi nggak pernah ke kampus lagi untuk mengurus persyaratan-persyaratan wisuda, tapi monthly log ini benar-benar penting bagi aku, karena di situasi pandemi ini yang kita cenderung malas karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan di kos atau di rumah, jadi kita sering lupa dengan kegiatan penting, sehingga aku menulisnya di sini. Walaupun sekarang pandemi, bukan berarti tidak mempunyai agenda penting ya. Di pandemi sekarang, aku lebih sering ikut webinar dan kegiatan-kegiatan lainnya melalui media sosial. Di halaman ini juga, aku tambahkan kolom goals untuk menulis pencapaian ingin aku capai pada bulan ini. Goals ini perlu ya kita buat teman-teman agar hidup kita ini nggak sia-sia, nggak punya tujuan dan capaian. Kita pasti memiliki cita-cita dalam hidup. Untuk menggapai cita-cita itu, kita nggak mungkin hanya berdiam saja dan menunggu waktu itu tiba. Itu mustahil menurut aku. Di sini kita harus berusaha mencapai cita-cita itu dengan cara kita sendiri, dan untuk menggapainya kita perlu perencanaan dalam hidup. Goals ini bisa teman-teman pakai untuk menjadi salah satu usaha teman-teman dalam mewujudkan cita-cita. Contohnya saat teman-teman memiliki cita-cita menjadi dokter, teman-teman tentunya harus belajar yang giat dan bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa sekolah atau membeli buku tentang kedokteran.
Di dalam goals ini, teman-teman bisa rencanakan pencapaian tiap teman-teman setiap bulannya. Nah, teman-teman, nanti akan temukan di halaman berikutnya itu ada habit tracker, tetapi aku membahasnya di bagian monthly log ini. Habit tracker ini adalah perilaku. Di halaman habit tracker ini, aku ingin menulis beberapa perilaku atau kegiatan yang ingin aku pantau. Tentunya kegiatan yang bermanfaat ya teman-teman. Aku membuat habit tracker ini per kolom kecil-kecil gini, dan setiap kolomnya aku isi tanggal sampai tanggal 30. Kemudian di depannya aku menulis kegiatan apa yang ingin aku lakukan. Dan di kolom tersebut nantinya diisi dengan tanda centang saat aku melakukan kegiatan pada setiap harinya. Dan tanda silang saat aku tidak melakukannya. Ini termasuk penting bagiku karena aku ingin membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat setiap harinya dan aku bisa mengetahui perkembangannya melalui bullet journal ini. Di halaman ini aku menghiasnya dengan dedaunan saja dan kuwarnai dengan spidol berwarna hijau. Pada bulan ini, aku ingin memantau beberapa kegiatan yang menurutku sangat penting tetapi sangat jarang aku kerjakan. Sehingga di halaman habit tracker ini, aku ingin memantau agar menjadi bahan evaluasi bagiku untuk kedepannya. Di bagian pertama, aku ingin memantau kegiatan olahragaku karena olahraga itu sangat penting dan merupakan kebutuhan bagi tubuh kita, apalagi di situasi pandemi ini. Jarang banget di antara kita yang ingin olahraga karena sudah nyaman dengan selimut dan kasur yang empuk. Kemudian selanjutnya aku memantau kebiasaanku membaca buku. Di sini aku bukan termasuk orang yang rajin baca buku, justru aku hampir nggak pernah baca buku karena sifat malasku dan sering bosan tiap kali membuka buku dan membaca buku. Sehingga aku memutuskan untuk memulai daripada tidak sama sekali. Dan di 3 kolom berikutnya di halaman habit tracker ini aku ingin memantau ibadahku. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman, banyak di antara kita yang malas dan enggan melakukan ibadah sunnah. Di sini aku ingin merubah hidupku secara perlahan-lahan. Halaman berikutnya ada YouTube idea. Di sini aku buat beberapa kotak, yaitu yang pertama judul apa saja yang ingin aku buat videonya, kotak berikutnya hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membuat atau upload video. Kemudian selanjutnya saat edit video apa saja yang perlu diedit. Aku juga tulis tanggal atau buat kolom untuk lebih mengingat jadwal pembuatan video, upload video, edit video, dan berapa kali membuat video dalam sebulan. Ini sangat penting banget bagi aku karena di sini aku pemula dan ingin konsisten membuat video di YouTube. Di halaman terakhir aku membuat weekly plan. Di sini aku membuat 7 kolom sesuai dengan hari pada setiap minggunya. Di setiap kolom tersebut, aku akan rencanakan kegiatanku lebih spesifik lagi, agar setiap harinya aku lebih terkontrol dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Weekly plan aku buatkan di akhir, karena setelah minggu pertama selesai, aku akan membuat kolom lagi untuk minggu kedua dan seterusnya. Oke teman-teman, selesai sudah aku membuat bullet journal untuk bulan ini. Sekarang tinggal menghias saja. Nah, teman-teman, di sini aku ingin meminta maaf karena ada beberapa editan yang tidak sesuai, yaitu penjelasan yang aku berikan tidak berurutan dengan isi yang ada di video ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat dan merequest video apa yang ingin aku buat selanjutnya, bisa komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang ingin silaturahmi dengan saya sudah siapkan link media sosial saya di description. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.